Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Kak Yuli. Di sini bahasanya pakai Kak ya. Kak sama saya manggil kalian itu adik aja ya, biar enak. Kan kalian sekarang kelas 3 SMK dan saya mungkin gak beda jauh ya umurnya sama kalian. Oke, baiklah. Di sini sebelumnya selamat siang karena sudah sangat cerah sekali cuacanya di sini ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya nama lengkap saya karena di sini baru saya mengajar kalian, baru pertemuan pertama, pasti kalian belum kenal saya dan belum tahu sedetailnya tentang saya. Oke. Nama saya Yuliana Ningsih ya. Kak Yuli aja ya lu dipanggil. Oke, baiklah. Terus di sini kan selama masa pandemi, apakah kalian sering bosen di rumah? Ya pasti ya, sering bosen. Karena apa? Banyak dari mahasiswa, teman saya itu banyak yang mahasiswa loh. Terus kayak siswa murid-murid, ya mungkin termasuk kalian ya, mungkin pasti banyak mengeluhnya, ya kan? Ya, pasti banyak mengeluhnya dikarenakan kondisi ini kurang efisien lah, terus tugasnya beginilah, begitulah gitu. Nah, gak apa-apa, ini kita jangan dibuat beban. Kita sekarang belajar santai tapi serius dan diperhatikan, harus fokus, paham? Nah, selain itu walaupun kita sekarang menjalin pembelajaran secara tatap muka, walaupun cuma seminggu sekali, tidak apa-apa, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Kalian harus memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, jaga jarak kayak yang sekarang, duduknya kan gak boleh mepet-mepet karena itu sangat penting banget, jaga jarak. Karena setiap kita keluar pasti kita kena bakteri, kena itu debu-debu, pokoknya itu semua sangat mengganggu kita untuk terutama di kesehatan kita. Jadinya kita pintar-pintar menjaga kesehatan supaya kita tetap apa? Nah, pintar, tetap selalu kebal dari penyakit yang datang dari kita, yang datang dari luar. Maksudnya gitu, penyakit ya nggak mungkin datang dari kita ya. Ya kadang suka gini kalau ngomong. Oke, baiklah. Sekarang saya akan membuat kalian itu semangat. Nah, sebelumnya gini, saya akan memberi motivasi di pembukaan ini sebelum ke materi ya. Akan memberi motivasi. Di sini kalian sebagai mahasiswa, walaupun kalian sebagai murid atau masih pelajar, tapi kalian udah hebat kalau kalian mau berniat sekali bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan selama ini. Misalkan gini, kalau ada tugas ya kalian kerjakan, kalau ada pelajaran ya jangan dibuat beban. Itu pokoknya kerjakan semampu kalian sesuai dengan aturan yang dikasih sama guru. Nah, itu sesuai dengan guru, aturannya apa ya dikerjakan semampunya, gak usah mempersulitkan diri karena kemampuan kalian sendiri itu lebih berharga, lebih berarti, prosesnya itu yang lebih berarti. Karena kalau cuma nilai aja itu gampang, kalau cuma nilai itu banyak bohongnya. Nah, jadinya gini, yang penting kalian tanggung jawab, tugas selesai, dikumpulkan tepat waktu, pasti guru akan ngasih kalian pelajaran yang sangat berharga dengan nilai yang maksimal juga nanti. Guru itu sebenarnya melihat kalian dari tanggung jawabnya yang paling utama, dari kehadiran, dari disiplinnya itu. Makanya sekarang semangat, walaupun kalian sebelumnya udah ada mata pelajaran terus capek, kan pasti ada waktu istirahat. Nah, dari pelajaran bu guru ini
Kalian apa masih lesu-lesu kayak gini? Udah semangat kan? Alhamdulillah udah lebih semangat ya. Nah, kalian hidup itu harus termotivasi juga biar kalian lebih semangat. Oke, baiklah. Sekarang kita membahas ke materi ya. Kalian semua menyimak buku yang sudah ada di situ dan yang terutama memperhatikan saya sebagai guru atau bisa disebut Kak Yuli. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis perkantoran. Apa aja sih jenis-jenis perkantoran? Yaitu salah satunya adalah menghimpun. Menghimpun, apakah yang dimaksud dengan menghimpun? Ya, menghimpun itu dalam arti gini. Kita itu dalam kerja kantor itu nggak cuma nongkrong, duduk aja. Nggak cuma tugasnya ini loh, ya udah dikerjakan itu aja, tapi menghimpun agar semua yang ada di lingkungan kalian itu mau bekerja sama dan bekerja keras. Nah, oke, selanjutnya sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan apa dulu perkantoran dulu. Ayo, siapa yang tahu dari kalian? Perkantoran, ayo, siapa yang tahu? Perkantoran pasti ada yang bilang apa? Sosial. Perkantoran apa sosial? Oke, baiklah. Sosial. Kenapa dikatakan sosial? Karena sosialisasi, lebih ke pasnya gitu ya. Kenapa? Tidak ada di perkantoran itu hanya individu. Pasti perlu sosialisasi, kerjasama, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya mencatat. Di sini saya nggak bermuluk-muluk menjelaskan dengan bahasa yang enak dipahami untuk kalian agar kalian lebih enak untuk mencernanya. Oke, baiklah. Sekarang mencatat. Di situ perlu sekali di dalam lingkup perkantoran itu harus ada mencatat. Mencatat itu seperti contohnya sekretaris. Nggak cuma mencatat, sekretaris juga memperhatikan apa yang dikasihkan informasi tersebut dia tulis. Untuk apa? Untuk selanjutnya, poin berikutnya mengolah. Nah, untuk mengolah hasil yang telah disampaikan setelah dicatat. Paham? Paham sampai sini? Oke, kalau nggak paham nanti ditanyakan ya di sesi yang terakhir. Oke, baiklah. Setelah itu di tempat itu pasti ada menggandakan. Ibaratnya gini, kita punya teman atau tim yang mendadak tidak bisa atau ada berhalangan. Kita menggandakan, seperti menggandakan punya cadangan lah untuk misalkan sekretaris menulis dan lain-lain. Nah, harus ada sekretaris juga buat cadangan untuk menggandakan kalau salah satunya nanti ada yang tidak bisa. Gitu, paham dari sini? Dan di situ juga kita ada mengirim. Nah, mengirim, apa yang dimaksud mengirim? Pasti udah tahu dong, mengirim itu ya diantar Bu, mengirim itu diantar atau dikirim itu dikasih ke orang sana, udah dikirim itu maksudnya gini, berkas yang telah kalian dapatkan selama kerjasama di kantor seperti bendahara, seperti sekretaris, itu apa aja di situ topiknya di perkantoran kalian yang perlu diselesaikan. Nah, itu ditulis, dikumpulin berkasnya, di proses sebaik mungkin. Kalau udah prosesnya itu sudah terpenuhi, lalu dikirim ke pihak yang kerjasama perkantoran yang sebelahnya untuk menghasilkan kerjasama yang baik dan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Dan yang untung siapa? Yang untung juga kalian, juga bos kalian. Karena gini, ibarat kita di kantor, bos itu nggak bisa loh berhasil tanpa kalian semua juga. Bedanya gini, kalau bos itu punya tempat, lebih ke finansial itu dapat banget, sedangkan kita bekerja mencari uang di situ. Nah, jadinya jadi bos pun juga harus ramah sama karyawannya, biar karyawannya suka, biar karyawannya itu sangat senang di situ, nggak terbebani terus kerja,
waktu santai ya santai, fokus dengan kerjaannya masing-masing. Oke, kalian paham? Kalian paham kan? Adik-adikku paham? Oke, siap. Nah, selanjutnya gini ya. Komunikasi. Nah, komunikasi itu sangat perlu di perkantoran kalian, itu sangat perlu. Ini yang paling utama ya. Yang paling utama itu komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena tanpa adanya komunikasi semua itu rasanya hampa. Nah, komunikasi itu sangat penting sekali. Jadi komunikasi itu antara gini, kalau ada yang satu kurang paham, dikasih tahu yang satunya. Kita mencari info dengan tanya, nggak boleh malu, harus percaya diri, harus kerja tim. Komunikasi harus lancar dan pede, menyampaikan itu harus berani, seperti kayak presentasi dan lain-lain. Nah, oke, sekarang menghitung ya. Oke, baiklah. Apa yang dimaksud menghitung dalam jenis perkantoran ini? Menghitung seperti contohnya bendahara. Oke, bendahara misal di perkantoran kalian memproduksi kayak sejenis olahan ya, konsumsi snack ibarat. Di perkantoran kalian membahas tentang snack. Nah, dihitung ada berapa yang akan dikeluarkan untuk uji coba terjun ke masyarakat. Terus ada berapa dana yang sudah dikeluarkan nanti yang akan diperoleh, atau kita menghitung kira-kira modal kita berapa, hasilnya berapa, untung atau rugi. Semua itu namanya menghitung dan dilakukan kepada bendahara. Kadang gini, apa harus bendahara terus ya? Ya enggak, yang lain boleh ngasih masukan. Ya lebih ke kreatif sih ya, harus punya ide sendiri, nggak cuma mengejepkan, dalam arti nggak cuma mengandalkan. Oke, paham kan adik-adikku? Paham? Oke, siap. Nah, selanjutnya gini ya, komunikasi. Nah, komunikasi itu sangat perlu di perkantoran kalian, itu sangat perlu. Ini yang paling utama ya. Yang paling utama itu komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena tanpa adanya komunikasi semua itu rasanya hampa. Nah, komunikasi itu sangat penting sekali. Jadi komunikasi itu antara gini, kalau ada yang satu kurang paham, dikasih tahu yang satunya. Kita mencari info dengan tanya, nggak boleh malu, harus percaya diri, harus kerja tim. Komunikasi harus lancar dan pede, menyampaikan itu harus berani, seperti kayak presentasi dan lain-lain. Nah, oke, sekarang menghitung ya. Oke, baiklah. Apa yang dimaksud menghitung dalam jenis perkantoran ini? Menghitung seperti contohnya bendahara. Oke, bendahara misal di perkantoran kalian memproduksi kayak sejenis olahan ya. Jadi di sini sudah jelas ya apa yang saya maksud. Terus di sini tugas kalian dari pekerjaan lain tuh sama aja seperti itu. Tugas kalian adalah merangkum. Jadi di sini kalian sudah paham kan apa yang saya maksud? Di sini tugasnya yaitu merangkum apa yang saya ucapkan tadi dan dipelajari hari ini. Kita merangkum dan menjelaskan nanti ya. Merangkum, setelah itu sebelumnya merangkum. Terus kalian harus mempresentasikan nanti hasil rangkuman kalian. Nah, di sini penilaian yang utama adalah penjelasannya harus jelas dan tata cara kalian menyampaikan itu seperti apa. Nah, itu diperhatikan baik-baik. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan yang kurang jelas, oke, baiklah adik-adik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, karena sekarang sudah selesai waktunya, sudah habis. Sebelumnya kalau ada kesalahan, saya minta maaf dan semoga ilmunya selalu bermanfaat. Sebelum penutupan, saya berpesan untuk adik-adik ya untuk tetap semangat. Jadi tetap semangat, oke?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.